Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat tani di mana saja berada. Pagi hari ini saya akan membuat video tentang tanaman pinang saya yang sudah berumur kurang lebih 10 bulan. Nah, seperti ini. Ini adalah pinang betara dan ini akan dilakukan pembersihan gulma rumputnya menggunakan herbisida. Sahabat tani semua pasti sudah paham kalau harga herbisida saat ini harganya melonjak drastis ya. Bisa dikatakan naik 100% ya. Jadi sekarang harganya sudah melonjak 100%. Bukan lagi kenaikan bagi saya, tetapi adalah pindah harga. Yang tadinya cuman harga 40 sekarang sudah 80.000. Nah, untuk mensiasati bagaimana agar kita hemat menggunakan herbisida, maka saya lakukan cara peracikan, cara pembuatan herbisida diperbanyak ya, dengan berbagai macam bahan yang tentu saja dari bahan-bahan herbisida, kemudian kita tambahkan air. Sebelum masuk ke tema materi tentang perbanyakan herbisida agar lebih hemat atau irit, kita lihat-lihat dulu sahabat tani semua keadaan kebun saya. Barangkali bisa memberikan inspirasi kepada saudara-saudaraku semua. Ini adalah tanaman pinang betara dan pandan wangi ya. Karena rumputnya sudah terlalu tinggi, maka dilakukan seperti ini. Kita bersihkan bawahnya agar nanti waktu penyemprotan herbisida tidak mengenai pokok dari tanaman ya. Ini belum dilakukan pemupukan, masih alami ya, tapi alhamdulillah sepertinya pertumbuhan cukup bagus, cukup baik. Kita lihat yang lain. Nah, ini seperti ini. Nah, ini penyakitnya kalau pihon pinang itu ada belalang seperti ini yang akan makan daunnya ya, sehingga daunnya berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini hamanya. Tetapi kalau nanti dahannya atau batangnya sudah tua, dengan sendirinya belalang ini tidak menyukai daunnya. Ini karena daunnya muda ya, jadi mereka lebih suka makan daun. Nah, ini betara. Mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Nah, ini juga betara. Kalau pandan wangi itu terlihat dari daunnya ya, seperti ini pandan wangi. Ini pohon pandan wangi ini memang waktu penanaman berbeda ya. Ini susulan, jadi pohonnya lebih kecil. Daunnya juga berbeda. Kalau pandan wangi ini cenderung membulat, sedangkan betara seperti ini. Nah, ini betara, dia lebih cepat tinggi ya, karena ruasnya lebih panjang dibandingkan dengan pinang pandan wangi. Ini betara, ini juga betara. Di samping itu memang saya tanami juga ini ciri khas dari tanaman asal daerah kita, yaitu cengkeh. Saya tanami cengkeh juga ya. Kemudian alpukat, ini alpukat jenis peluang ya. Oke, saudaraku semua, kita kembali ke masalah pembahasan mengenai perbanyakan herbisida untuk menghemat biaya. Bagaimana caranya? Ada banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman yang lain ya, tanpa saya istilahnya menyampingkan atau menyepelekan pendapat orang. Yang jelas ini pengalaman saya pribadi.
saya memperbanyak herbisida itu menggunakan air biasa, ya, bukan air kelapa atau air hujan. Kalau air kelapa memang untuk fermentasi ya, jadi air kelapa itu digunakan untuk fermentasi. Ya mungkin bagus mungkin ya, karena saya belum mencoba. Kemudian ada yang menggunakan air hujan. Kalau saya pribadi itu menggunakan air biasa dengan takaran 20 liter air itu ya, 20 liter air itu. Mohon maaf ini ya kalau nggak saya videokan, karena nanti setelah sampai di rumah saya lihatkan hasilnya ya, seperti apa yang sudah herbisida sudah saya perbanyak ya. Kalau di sini karena posisinya saya masih di kebun ya, kita backgroundnya tetap posisinya di kebun ya. Nah, kita perbanyak 20 liter itu kita campurkan 1 rondap asli ya, 1 liter ya, rondap asli 1 liter. Kemudian bionasa itu ya, itu 1 kilo bionasa 1 kilo. Kemudian 10 bungkus trap yang bubuk ya, saudaraku pasti paham, kalau para petani sudah paham lah ya, 10 bungkus trap. Kemudian saya tambahkan lagi 2 liter Randy, obat bermerek Randy, herbisida bermerek Randy ya. Kemudian tambahkan lagi 1/4 pupuk urea. Nah itu aja, itu dicampur dengan 20 liter air. Nah itu ternyata hasilnya ya, selama ini yang saya dapatkan alhamdulillah baik ya, jadi kita bisa berhemat. Itu bisa kita kategorikan kalau dihitung itu biayanya ya, itu enggak mencapai 500.000, sekitar mungkin 300.000, tapi kita dapat 20 liter herbisida. Seperti itu saudaraku ya. Itu pengalaman saya pribadi ya, terlepas itu teman-teman punya cara lain ya terserah, monggo ya, saya menghargai pendapat. Yang penting yang saya share di sini, saya lakukan di sini, saya ceritakan dengan teman-teman semua, itu pengalaman pribadi saya selama ini ya. Jadi untuk 20 liter air itu, air biasa saya menggunakan ya, itu kita campurkan 1 liter rondap asli, yang rondap asli ya, literan itu 1 kilo bionasa, kemudian 10 bungkus trap yang bubuk itu, kemudian 2 liter Randy ya, obat herbisida merek Randy ya, karena Randy itu disitu udah ada kandungan lindominnya. Tapi kalau kita campurkan dengan lindomin yang asli itu sangat berbahaya, karena apa ya, sepertinya ada apa ya, ada unsurnya yang tidak bisa menyatu sehingga ada membeku di situ. Makanya saya campurkan saja Randy. Itu saudaraku ya, itu sekedar berbagi pengalaman atau cerita dari pengalaman saya selama ini memperbanyak herbisida untuk mensiasati agar penggunaan herbisida kita lebih efektif dan lebih hemat. Karena kita tahu sendiri harga sekarang sudah di luar batas kemampuan kita ya. Saya nggak tahu ini penyebabnya dari mana, tapi saya mohon mungkin teman-teman juga berharap ya kepada dinas terkait untuk bisa menstabilkan harga herbisida ke posisi semula ya, sesuaikanlah ya. Itu saja teman-teman, sekedar sharing dan berbagi pengalaman tentang perbanyak herbisida. Dan berikut akan saya tampilkan herbisida yang sudah saya perbanyak. Nah, ini adalah penampakan dari herbisida yang sudah saya perbanyak. Ada 2 drigen, 1 drigen berisi 20 liter.
Nah, sebelahnya lagi ini adalah yang sudah terpakai, hanya tersisa sedikit. Silahkan saudaraku yang ingin mencobanya, ya. Kita lihat seperti apa cairannya. Cairannya berwarna kuning, ya, berwarna kuning kental. Oh ya, jangan lupa saudaraku tambahkan 1 drigen ini 1/4 liter Sunlight, ya. Nanti kalau sudah rumputnya menguning akan saya buatkan video lagi untuk teman-teman atau saudaraku semua agar lebih puas lagi. Untuk sementara kita kembali ke posisi video awal di mana saya membuat video di kebun. Nah, ini adalah rekan-rekan saya yang sedang melakukan penyemprotan menggunakan herbisida yang sudah saya perbanyak. Yang saudaraku bisa lihat tadi ada 2 drigen. 1 drigen itu berisi 20 liter, jadi 2 drigen itu 40 liter. Saudaraku, mari kita lihat teman yang lain yang sebelah sana yang sedang melakukan penyemprotan ini. Rekan saya satu lagi sedang melakukan penyemprotan juga, sama menggunakan herbisida yang sudah saya perbanyak tadi. Dan insya Allah nanti selang 3 hari akan saya buatkan videonya kembali agar teman-teman bisa melihat seperti apa hasilnya. Semoga saja video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semua. Ini adalah pohon pinang yang ada di kebun saya. Pinang petara, mohon maaf, pinang pandan wangi ya, bukan pinang petara. Terlihat memang kebunnya sudah sangat terjal sekali ya, rumputnya sudah tinggi. Ini teman saya sedang melakukan penyemprotan. Kita lihat rumputnya tinggi sekali, hampir menutupi tanaman. Nah, ini pohon pinangnya tingginya hampir rata atau sama dengan tanamannya. Sudah tampak terjal sekali rumputnya. Dan ini tanaman durian nusangking yang sudah mulai besar batangnya. Terima kasih saudaraku yang sudah menyimak video saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.